Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Rasulullah SAW seolah berbicara tentang kedalaman satu samudra. Samudra yang begitu luas, begitu lebar dan tidak bertepi. Terkadang kita selaku muslim itu membaca beberapa hadis seolah-olah kita sudah mendalami kepribadian dan teladan Rasul. Ternyata Rasul itu wisdomnya semakin digali, semakin dalam, tidak bertepi. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing tentang wisdom Rasulullah SAW dalam bisnis. Ternyata strategi sukses bisnis Rasulullah SAW ada dalam 3 hal. Pertama dalam integrity, yang kedua dalam kompetensi, dan yang ketiga adalah wisdom. Kompetensi Rasulullah SAW membangun bagaimana menjadi seorang manajer yang baik. Meskipun Rasulullah SAW tidak memiliki cukup modal pada saat itu, tetapi Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana menegaskan bahwa money is not the number one capital in business. The number one capital in business is trust and competency to carry out the business. Modal utama dalam bisnis ternyata bukan uang, tetapi modal terbesar adalah kepercayaan dan bisa dipercaya. Ketika orang percaya kepada Anda, maka dia akan menitipkan uangnya, akan menitipkan barangnya, akan memberikan pinjaman yang besar, bahkan akan menyerahkan rukonya untuk dipakai, bahkan siap untuk memberikan sertifikat untuk digadaikan. Kenapa? Karena dia percaya kepada kita. Nah, Rasulullah SAW membangun kepercayaan itu sampai beliau disebut dengan Al-Amin atau Mr. Trust. Nah, tidak mengherankan ketika kepercayaan ini sudah terjalin dan sudah terbentuk, begitu banyak pengusaha dan investor di Mekah menitipkan hartanya dan uangnya kepada Rasul untuk didagangkan. Ada yang menitipkan uang, ada yang menitipkan barang. Nah, jadi Rasul jadilah sebagai konsolidator. Ada Khadijah, demikian juga ada investor yang lain yang menitipkan kepada Rasulullah SAW. Jumlahnya bisa puluhan unta. Rasulullah SAW memimpin satu kafilah dagang. Nah, strategi bisnis Rasul adalah bagaimana membeli barang, katakanlah begini, membeli barang di Tanah Abang, dibawa ke Bandung. Setelah itu dijual di Bandung, habislah barang Tanah Abang di Bandung itu. Kemudian belilah barang Bandung, dibawa ke Tasik. Dijual barang Bandung di Tasik, habis. Kemudian beli barang-barang Tasik, dibawa ke Pekalongan. Dijuallah barang Tasik di Pekalongan. Belilah barang Pekalongan, dijual di Semarang. Beli barang Semarang, dijual di Surabaya. Nanti beli barang dari Surabaya dijual di Cilacap. Beli barang Cilacap dijual di Tanah Abang lagi. Nah, begitulah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Yanbu, dari Yanbu ke Madain Soleh, dari Madain Soleh sampaikan ke Aden, sampaikan ke Dubai, mohon maaf. Kemudian dari Dubai Rasulullah SAW bergerak lagi sampaikan ke Bahrain. Rasulullah SAW lanjut lagi sampaikan ke Gaza. Rasulullah SAW sampaikan juga Jerash di dekat Jordan. Kalau ke selatannya sampailah Rasul di Aden dan di Hadrul Maut. Kalau kita melihat tarikh Tabaqat Ibn Sa'ad, tarikh Ibnu Khaldun, tarikh Tabari, Syiarul A'lam Nubala, maka kita akan melihat bagaimana sejarah perdagangan Rasul ini yang sangat luar biasa. Jadi Rasul itu adalah seorang pedagang yang menguasai geografis, yang menguasai pasar, menguasai vendor. Dia menguasai dalam bentuk kompetensi. Dan Rasul adalah orang yang memiliki skill yang sangat bagus. Beliau sangat humble, beliau tersenyum, dan beliau jujur. Nah, yang kedua, kejujuran itulah yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW yang diblended dengan kompetensi. Nah, ketika beliau sudah mampu mengkombinasikan antara kejujuran dan kompetensi ini, tercermilah apa yang kita sebut hari ini dan kita hafal hari ini dengan sidik, amanah, fatonah, tabligh. Di mana itu integritas? Integritas itu ada di sidik dengan amanah. Itulah yang membangun integritas. Sementara kompetensi ada di fatonah dan di tabligh. Karena sidik dan amanah adalah integritas seseorang dalam berkata jujur, amanah adalah dalam kemampuan untuk memegang kepercayaan orang lain,
Sementara fatonah adalah bermakna cerdas, bermakna profesional, bermakna skillful. Sementara tabligh adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang menjadi visi kita, menjadi misi kita kepada tim kita, kepada kru kita untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebelum kenabian. Nah, setelah Rasul menjadi nabi, disitulah muncul wisdomnya. Kalau kamu mau berdagang dengan baik, ingatlah firman Allah, Faida kudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadillah. Jikalau sudah selesai sholat, termasuk sholat Jumat, bertebaranlah di muka bumi. Ya Rasulullah, bagaimana cara bertebaran di muka bumi? Kata Rasul, lihat cara aku dagang dahulu. Sampai ke Jordan, sampaikan ke Jerash, sampaikan ke Gaza, sampaikan ke Aden, sampaikan ke Hadramaut, sampaikan ke Bahrain. Itulah perjalanan aku dulu. Jikalau kamu menimbang, wailul lil mutaffifin, jangan seperti yang ditegaskan Allah, neraka wail orang yang mengurangi timbangan. Bagaimana bentuknya? Kata Rasul, lihat ketika aku dulu jualan. Rasul tidak mengurangi timbangan dan Rasul membayar hutang sebelum waktunya. Jadi subhanallah, antara integritas dan kompetensi diblended oleh Rasul sebelum kenabian, dan setelah kenabian integriti jelas ada, kompetensi jelas tambah tinggi, karena Rasul belajar dari interaksi politik, interaksi sosial, interaksi dagang, interaksi dakwah, interaksi kemasyarakatan. Kompetensi Rasul tambah naik, dan Rasul memberikan wisdom dan hukum yang memberikan guidance untuk umatnya. Subhanallah, integrity, kompetensi, dan wisdom. Semoga kita menjadi umat Rasul yang kaya dalam keberlimpahan, kemudian kita menjadi seorang yang mampu mencari nafkah dengan halalan thayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.